Ini adalah mayones, saus sambal, sesuai selera. Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Fatma Bahalwan. Kali ini saya akan berbagi resep membuat pizza bun, yaitu pizza, nih pizza ala-ala gitu ya. Tapi kita buatnya di roti bun ya, atau roti burger gitu, kayak roti burger yang nanti kita akan kasih filling dalamnya tuh sosis dan isi-isi lainnya. Menarik sekali untuk jualan kita ya, varian baru lagi gitu, karena di atasnya nanti akan saya taruh juga 1 butir telur, jadi tampilannya tuh lebih cantik. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan ada komen di video yang lalu ya. Mohon maaf kalau selama ini suka lambat ya kasih komen-komen. Kita lihat yang sudah ada. Oke, pada video Cake Mocha ya, Cake Mocha message ya. Ini ada komen dari Rizka Tubi ya, Rizka Tube tulisannya ya. Mohon maaf kalau saya salah baca. Komennya, Masya Allah, Cake Mocha tabur message ini selalu mengingatkan saya pada buatan mama saya saat pertama buat cake seperti ini tahun 75. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ketahuan nih saya umur berapa. Iya, baik, terima kasih. Paling tidak jadi ada kenangan tentang mama ya dari kue-kue yang sudah kami share. Terus ada komen yang kedua dari Red Rose 6547. Masya Allah, cake kesukaanku Bu, syukron resepnya. Sama-sama ya, Afwan, resepnya semoga bisa dicoba lagi di rumah dan insya Allah anti gagal ya. Oke, ada komen lagi. Makasih Bu Fat, ini dari Maria TH 338. Makasih Bu Fat, banyak resep dari Ibu jadi jualan terlaris aku. Padahal aku baru pemula. Sehat terus ya, God bless. Aduh, terima kasih, senang sekali dengar komennya. Mudah-mudahan ya semua resep-resep yang sudah kami share di channel YouTube ini bisa jadi inspirasi untuk bisnis di rumah. Jadi kalau misalnya kita berpikir karir kita berhenti di tempat, maka jangan lupa jalan-jalan aja ke dapur. Siapa tahu peralatan yang ada di dapur bisa mendatangkan penghasilan atau rezeki yang luar biasa untuk kita dan seluruh keluarga di rumah. Baik, yuk kita lanjut langsung untuk bahan-bahan yang akan digunakan pada menu kali ini. Untuk bahan membuat rotinya, kita siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi dan ragi instan 1 saset. Kemudian ada susu bubuk, gula pasir, dan bread improver. Bahan cairnya kita pakai 1 butir telur utuh dan 1 kuning telur, dicampur dengan whipping cream dan air es. Dan bahan selanjutnya adalah butter dan garam ya. Lalu saya siapkan juga untuk isiannya adalah sosis sapi, nanti akan dipotong dadu kecil-kecil, bawang bombay yang dicincang. Lalu saya siapkan mix vegetable, garam, lada bubuk, dan beef powder atau bisa juga dipakai bahan penyedap lainnya. Sekarang kita masukkan semua bahan kering dari bahan rotinya. Tepung terigu, kemudian ada gula pasir. Lalu ada susu bubuk full cream ya, kita masukkan. Kemudian ragi instan dan ada bread improver ya. Ini saya pakai mereknya Ibis Blue. Jangan lupa bacanya Ibis ya, bukan iblis. Ini kita pasang hooknya. Saya pakai mixer Signora nih yang La Forte ya. Jadi dia kuat banget. Diaduk dulu semua bahan keringnya.
Lalu kita matikan sebentar. Ini mixernya enak, ada fungsi yang pause ya. Jadi timernya tetap jalan. Berhenti dulu deh ya. Ini kan timernya ini berhenti dulu, tapi bisa di di stop dulu mixernya. Kita masukkan sekarang bahan cair. Ini telur ya. Telur. Lalu ada air es. Kemudian ini istimewa banget pakai whipping cream. Nah, ini whipping cream. Ini saya gunakan Dairy whipping cream. Lalu kita uleni sampai dia menggumpal ya. Nah, ini ya. Jadi 35 tetap ya, jadi nggak nambah waktunya. Kita lanjutkan, baru deh waktunya nambah. Nah, sekarang kita matikan lagi. Pada saat dia menggumpal seperti ini ya, belum kalis tapi udah menggumpal. Giliran ditambahkan, ini adalah Palembum cake margarin ya, atau Palembum PCM suka dibilangnya gitu. Adalah jenis margarin di Indonesia satu-satunya yang bersertifikat vegan. Kemudian ditambahkan juga garam. Kita lanjut uleni sampai kalis dan elastis. Nah, sahabat kuliner, sambil nunggu adonan kalis, saya akan potong-potong sosis dan bahan lain untuk fillingnya ya. Yuk. Sosisnya bisa dipakai sosis apa saja, suka-suka ya. Ini kebetulan saya ambil yang ada di kulkas aja. Nah, ini kayaknya yang ada lada hitamnya gitu deh. Kita beri sedikit saja minyak untuk menumis, lalu kita panaskan. Kita tumis dulu bawang bombay. Sampai agak layu ya. Lalu tambahkan sosisnya. Kita beri dengan mix vegetable nih ya, sayur campur. Ini siap beli ya. Kemudian kita tambahkan nih kaldu bubuk, lalu lada ya sedikit saja, kemudian garam. Aduk rata.
Sudah siap, kita sisihkan ya. Nah ini sudah tampak kalis ya, dia nggak nempel lagi adonannya dalam bowlnya kayak gitu. Lalu tampilannya tuh licin seperti ini, nih tandanya dia sudah kalis. Kemudian kalau mau ditipiskan, ini bisa saya potong sedikit ya, minta pisau. Adonan, inget ya, adonan roti tuh jangan ditarik tapi dipotong pakai scraper atau pakai gunting. Nah itu dia bisa tipis banget seperti ini tapi nggak mudah robek. Ini tandanya dia sudah kalis dan elastis. Ya, sip. PR membuat roti itu pertama di adonan ya, selain bahan ya. Kalau sudah kalis, elastis seperti ini tuh sudah mulai terbayang rotinya bakal jadi bagus. Ini ya. Kita bulatkan adonannya seperti ini ya. Jadi kalau nyimpen adonan harus dibulatkan licin kayak gini. Jangan terbuka seperti ini. Kalau kayak gini didiemin nanti nggak rapi juga rotinya tampilannya. Jadi kita harus balik, ambil bagian yang cantik, lalu taruh di sini, tutupin pakai serbet, diamkan selama 15 menit duluan. Ilham nutup pakai serbet. Setelah 15 menit adonan lebih rileks ya, kita keluarkan lagi. Kemudian kita potong timbang, ini kita kempeskan dulu ya, kempesin gini aja juga nggak apa-apa, misalnya nggak kepengen tinju-tinjuan. Ini lanjut kita potong timbangnya. Saya bikinnya ukuran 70 gram biar agak besar ya. Oke, wih, tangan dewa udah pas 70. Lalu kita bulatkan sempurna ya, sampai permukaannya licin begini saja. Ini perlu sedikit latihan ya ibu-ibu supaya membulatkan roti tuh harus sempurna. Lalu sampai kayak gini. Kalau misalnya bagian bawahnya jelek, kita cubit. Nah, supaya semuanya rapi bulatnya. Kunci, terus kita diamkan lagi sampai mengembang 2 kali lipat ya, karena ini nanti nggak diisi. Sekarang kita tinggal tutup aja pakai plastik kayak gini dan didiamkan selama 1-2 jam lah ya, kalau di suhu ruang tuh sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah ini setelah lebih dari 1 jam bisa diamkan ya di suhu ruang, dia udah mengembang kayak gitu ya, ringan. Kalau disentuh tuh dia balik lagi gitu ya. Sekarang kita polisi dengan susu evaporasi. Kalau sudah semua dipoles susu, kita siap panggang di dalam oven. Ini suhunya
suhunya bisa 180 derajat Celcius atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini saya mau pakai 160 derajat, nanti atasnya sekitar 160 derajat. Panggang selama 10-15 menit. Rotinya sudah matang. Kita tunggu sebentar dingin untuk dikasih filling. Nah, kita ambil satu, terus kita iris bagian atasnya. Gitu. Terus kita ambil dalamnya. Ini lembut banget rotinya. Lalu kita pecahkan satu butir telur di atasnya. Nah, sekarang kita panggang lagi sampai telurnya matang. Kita panggang lagi sebentar. Sudah matang. Ini bisa disajikan pakai saus sambal atau saus tomat untuk yang suka. Ini adalah mayones. Lalu kita bisa kasih saus sambal sesuai selera.